bisa gegarkan satu Indonesia. Legenda Persija Bambang Pamungkas ternyata ikut sorot dan beri komentar sangat mengejutkan soal kemenangan Persib Bandung atas Ratchaburi FC di leg kedua ACL II hari ini. Bahkan, terang-terangan singgung kartu merah yang diterima Persib Bandung di laga ini. Semuanya bisa dipastikan sangat kaget pol dengarnya. Benarkah demikian? Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Patur nuhun. Terima kasih. Pertandingan leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 yang mempertemukan Persib Bandung melawan Ratchaburi FC benar-benar menjadi laga penuh emosi, harapan, dan drama yang sulit dilupakan. Ribuan pasang mata terpaku, jutaan hati berdebar, dan di antara mereka ada sosok yang selama ini identik dengan rivalitas panas, legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Namun kali ini, rivalitas dikesampingkan. Yang ada hanyalah rasa penasaran, kekaguman, sekaligus kekecewaan mendalam sebagai pecinta sepak bola nasional. Dalam pernyataan yang mengejutkan, namun sangat jujur, Bambang Pamungkas mengaku sengaja meluangkan waktu untuk menyaksikan pertandingan tersebut dari awal hingga akhir. Alasannya sederhana, tetapi syarat makna. Ia ingin melihat apakah Persib mampu menulis sejarah remontada setelah tertinggal pada leg pertama. Bambang mengaku, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah momen pembuktian mentalitas. Momen di mana sebuah tim berusaha bangkit dari tekanan besar dan membalikkan keadaan. Saya memang sengaja menonton pertandingan ini karena penasaran. Saya ingin melihat sejauh mana Persib Bandung bisa membalikkan keadaan dari kekalahan menjadi kemenangan dan lolos ke babak 8 besar. Mereka datang membawa misi remontada, dan itu selalu menarik untuk disaksikan. Ungkapnya. Menurutnya, tekanan besar justru membuat pertandingan terasa lebih hidup. Ada rasa tegang yang berbeda sejak menit pertama. Bukan hanya karena skor agregat, tetapi karena beban harapan yang begitu besar dari publik sepak bola nasional. Ia menilai pertandingan itu seperti ujian karakter, bukan sekadar ujian teknis. Sejak peluit awal berbunyi, Bambang langsung melihat sesuatu yang membuatnya terkesan. Persib bermain berani, mereka tidak ragu, mereka tampil menyerang. Mereka mendominasi, dan itu membuatnya benar-benar menikmati pertandingan. Permainan Persib sangat bagus, determinasi mereka benar-benar luar biasa sejak awal laga. Mereka mendominasi, bermain berani, dan menciptakan permainan yang indah. Saya sangat antusias melihatnya, katanya. Menurutnya, ritme permainan Persib sangat hidup, aliran bola cepat, tekanan tinggi, pergerakan tanpa bola rapi, dan yang paling penting, mental menyerang terlihat jelas. Menurut Bambang, Persib sudah menemukan klik permainan mereka. Momentum itu terasa, kepercayaan diri itu terlihat, aura kebangkitan begitu nyata. Ia bahkan yakin, jika momentum itu terus berlanjut tanpa gangguan besar, hasil akhirnya bisa sangat berbeda. Namun sepak bola sering kejam. Satu momen bisa mengubah seluruh alur cerita. Menjelang akhir babak pertama, Persib harus kehilangan satu pemain akibat kartu merah. Kesalahan yang menurut Bambang sangat disayangkan karena terjadi saat tim sedang berada dalam performa terbaiknya. Disayangkan sekali, justru pemain Persib melakukan kesalahan sendiri yang sebenarnya tidak perlu. Kartu merah itu datang di saat mereka sedang bermain bagus dan menemukan ritme permainan. Ujarnya, ia menilai kartu merah itu sebagai titik balik paling menentukan. Menurutnya, sebelum kejadian tersebut, Persib benar-benar berada di jalur yang tepat untuk membalikan keadaan. Tekanan mereka intens, organisasi serangan rapi, energi tim sedang berada di puncak. Kalau saja kartu merah itu tidak terjadi, saya masih yakin Persib bisa menang dengan agregat 3 gol setidaknya. Tegasnya. Pernyataan itu bukan sekadar spekulasi, itu adalah penilaian teknis dari seorang legenda yang memahami betul bagaimana momentum bekerja dalam pertandingan besar. Selain kartu merah, Bambang juga menyoroti faktor lain yang menurutnya mempengaruhi jalannya pertandingan. Kepemimpinan wasit. Ia mengaku melihat beberapa keputusan yang menurutnya kontroversial dan cukup berdampak terhadap ritme laga. Memang di laga ini, wasit beberapa kali membuat kesalahan dan keputusan kontroversial yang sedikit banyak mengubah jalannya pertandingan.
Saya menyayangkan itu terjadi dan merugikan tim dari Indonesia yang sedang berjuang di kancah Asia. Nada suaranya tidak marah, tetapi jelas penuh kekecewaan. Ia menilai pertandingan sebesar ini seharusnya ditentukan oleh kualitas permainan, bukan keputusan yang menimbulkan perdebatan. Bagi Bambang, hasil akhir bukan hanya soal Persib. Lebih dari itu, ini tentang sepak bola nasional. Ia menegaskan bahwa Persib tidak hanya membawa lambang klub, mereka membawa nama Indonesia. Dan karena itu, ia merasa hasil pertandingan memiliki makna yang lebih luas. Saya cukup kecewa dengan hasil ini, karena Persib tidak hanya membawa lambang mereka, tapi juga nama Indonesia di kancah Asia, ujarnya. Ia bahkan mengaku sebagai pecinta sepak bola nasional, ia sangat berharap Persib bisa melaju jauh di kompetisi ini. Menurutnya, keberhasilan klub Indonesia di level Asia akan berdampak besar terhadap reputasi liga domestik. Peringkat kompetisi meningkat, daya tarik internasional tumbuh, prestasi menjadi inspirasi. Meski kecewa, Bambang menegaskan satu hal yang tidak boleh dilupakan. Usaha maksimal telah diberikan. Ia melihat langsung bagaimana pemain berjuang habis-habisan. Bagaimana mereka berlari tanpa lelah. Bagaimana mereka mencoba menembus keterbatasan. Seluruh tim dan ofisial Persib sudah berjuang sebaik mungkin untuk menang besar. Tapi hasil belum berpihak. Itu bagian dari sepak bola, katanya. Ia juga memberikan pesan khusus kepada para pendukung. Menurutnya, kekalahan bukan alasan untuk menyalahkan, bukan alasan untuk mencaci, bukan alasan untuk memecah dukungan. Bagi para fans Persib, jangan sampai mengutuk pelatih atau pemain sendiri. Mereka sudah melakukan segalanya demi kemenangan, tegasnya. Di bagian paling menyentuh dari pernyataannya, Bambang menyampaikan harapan tulus, bukan sebagai rival, tetapi sebagai sesama bagian dari sepak bola Indonesia. Ia berharap kegagalan ini menjadi pelajaran, batu loncatan, awal kebangkitan yang lebih besar di masa depan. Semoga ini menjadi pelajaran besar bagi Persib untuk bisa lebih baik di ACL musim depan. Teruslah berprestasi di Asia dan buat nama Indonesia harum. Lalu ia menutup dengan kalimat yang mungkin tidak pernah dibayangkan banyak orang. Sebuah penghormatan dari rival. Kami Persija berharap bisa belajar banyak dari kalian dan bisa berprestasi seperti kalian. Sepak bola memang penuh rivalitas, tapi malam itu yang terlihat bukan permusuhan, melainkan rasa hormat. Menurut kamu, apakah Persib sudah menunjukkan mental tim besar meski gagal lolos? Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kehadiran pemain muda berbakat Dion Marks di skuad Persib Bandung memang sempat menarik perhatian besar publik. Namun hingga saat ini, satu hal masih menjadi sorotan. Sang pemain anyar tersebut belum juga menjalani debut resminya bersama Maung Bandung. Situasi ini tentu memunculkan banyak pertanyaan dari para pendukung. Apalagi Dion didatangkan pada bursa transfer paruh musim Super League Indonesia 2025-2026. Dengan harapan bisa menambah kekuatan di lini belakang tim. Sebagai informasi, Dion Marks resmi diperkenalkan sebagai bagian dari Persib pada 25 Januari 2026. Bek muda yang juga memperkuat timnas U23 Indonesia itu diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang klub. Namun kenyataannya hingga sekarang namanya belum tercatat tampil di pertandingan resmi. Menit bermain yang belum kunjung datang bukan berarti membuatnya patah semangat. Justru sebaliknya, Dion menunjukkan sikap yang sangat dewasa dalam merespon situasi tersebut. Alih-alih kecewa, pemain 20 tahun itu memilih melihat semuanya sebagai proses belajar. Ia bahkan secara terbuka mengakui bahwa dirinya masih harus banyak berkembang dibanding para bek tengah senior di Persib. Dion tidak menutupi fakta bahwa pengalaman menjadi salah satu faktor utama yang membedakan dirinya dengan pemain lain di lini pertahanan. Namun justru disitulah ia melihat peluang untuk berkembang. Saya masih kurang dalam pengalaman ketimbang para bek tengah yang lain. Tapi saya selalu bekerja keras setiap hari. Jadi ini bagus karena saya bisa banyak belajar dari mereka, kata Dion Marks dilansir bolasport.com dari Tribun Jabar. Pernyataan itu mencerminkan mentalitas profesional yang jarang terlihat pada pemain muda. Ia sadar posisi harus diperjuangkan, bukan diberikan. Di tengah proses adaptasi Dion, Persib sendiri sedang menghadapi tantangan yang jauh lebih besar.
Tim asuhan Boyan Hodak akan menjalani laga hidup mati melawan Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Pertandingan krusial itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, yang dipastikan akan dipenuhi dukungan luar biasa dari para bobotoh. Persib datang dengan situasi tidak mudah. Pada pertemuan pertama di Thailand, Maung Bandung harus menerima kekalahan telak 0-3. Hasil tersebut membuat peluang lolos menjadi sangat berat. Mereka wajib menang dengan selisih lebih dari 3 gol untuk membalikan keadaan. Meski tantangan besar di depan mata, Dion Marks tetap menaruh keyakinan penuh. Ia percaya bahwa Persib masih memiliki peluang besar untuk menciptakan comeback dramatis di kandang sendiri. Sang bek muda mengaku banyak belajar dari sikap para pemain senior, terutama kapten tim dan rekan-rekan berpengalaman di ruang ganti, termasuk Federico Barba yang terus menanamkan optimisme. Saya mengikuti kapten, memperhatikan kata-kata yang disampaikan kapten. Kalian juga tentu mendengar apa yang dikatakan Barba. Semua masih mungkin terjadi di stadion ini bersama bobotoh dan kami memerlukan mereka. Jadi semua terlihat begitu tajam dan termotivasi untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ucap Dion mencerminkan satu hal penting, Persib tidak hanya membutuhkan kualitas teknis tetapi juga mentalitas pantang menyerah. Dukungan supporter, kepercayaan diri, dan semangat kolektif bisa menjadi faktor penentu dalam laga sebesar ini. Bagi Dion sendiri, momen seperti ini menjadi kesempatan belajar yang luar biasa. Meski belum tampil, ia tetap merasakan atmosfer tekanan, harapan, dan kebersamaan dalam tim besar. Situasi Dion Marks menunjukkan bahwa proses menjadi pemain inti tidak selalu instan, butuh kesabaran, kerja keras, dan mental kuat. Di sisi lain, Persib juga sedang menghadapi ujian besar untuk membalikan defisit agregat di kompetisi Asia. Menurut kamu, apakah Dion Marks pantas segera diberi kesempatan debut? Mampukah Persib melakukan comeback dramatis melawan Ratchaburi? Seberapa besar peran dukungan bobotoh di laga penentuan nanti? Tulis pendapatmu. Persib Bandung membawa bekal kepercayaan diri yang cukup kuat jelang duel krusial leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 musim 2025-2026 melawan Ratchaburi FC. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu 18 Februari 2026 malam WIB ini menjadi momen penentuan bagi Maung Bandung untuk menjaga mimpi mereka di kancah Asia. Namun, jalan yang harus ditempuh jelas tidak mudah, bahkan bisa dibilang nyaris mustahil. Pasukan asuhan Boyan Hodak wajib mengejar ketertinggalan 3 gol dari leg pertama. Sebuah misi berat yang membutuhkan kombinasi performa sempurna, mental baja, dan dukungan luar biasa dari supporter. Meski demikian, ada satu alasan besar yang membuat optimisme tetap menyala. Persib bukan tim asing dengan cerita comeback dramatis. Justru sebaliknya, sejarah mencatat mereka sudah beberapa kali bangkit dari situasi yang tampak mustahil. Sepanjang perjalanan Persib di ACL 2, tim kebanggaan bobotoh ini telah 2 kali mencatatkan comeback luar biasa yang hingga kini masih dikenang. Kisah epik pertama terjadi pada musim 2024-2025 saat Persib bertandang ke markas Lion City Sailors di Stadion Jalan Besar, Singapura pada 8 November 2024. Saat itu, Persib berada di posisi yang sangat sulit. Mereka tertinggal 2 gol lebih dulu di babak pertama setelah tuan rumah mencetak gol melalui Syawal Anwar pada menit ke-9 dan Maxime Rastiene pada menit ke-23. Situasi tersebut membuat tekanan besar menyelimuti skuad Maung Bandung. Namun, segalanya berubah setelah jeda turun minum. Di ruang ganti, Hodak membakar semangat para pemain, dan respon di lapangan benar-benar luar biasa. Gol pertama lahir lewat aksi David Da Silva pada menit ke-82. Harapan kembali hidup. Lalu, dentuman keras sepakan Matteo Kocijan di masa injury time 90+3 membuat skor imbang. Dan klimaksnya datang ketika Tyrone Del Pino mencetak gol dramatis di menit 90+5. Persib menang, sebuah comeback yang benar-benar mengguncangkan. Meski pada akhirnya langkah mereka musim itu terhenti di fase grup, kemenangan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Persib mampu bangkit dari situasi paling sulit. Namun, jika bicara soal comeback paling fenomenal, kisahnya terjadi pada fase grup musim ini.
Persib bertandang ke markas Selangor FC di Stadion MBPJ, Petaling Jaya pada 6 November 2025. Pertandingan bahkan baru berjalan 3 menit ketika Krigor Moares mencetak gol cepat untuk tuan rumah. Situasi semakin berat ketika gol bunuh diri Patricio Matricardi membuat Persib semakin tertinggal. Tekanan besar? Jelas. Harapan menipis? Hampir. Tapi sekali lagi, Hodak seperti tahu cara mengubah keadaan. Babak kedua menjadi panggung kebangkitan. Andrew Jang memperkecil ketertinggalan pada menit ke-48. Momentum mulai berubah. Lalu datang sosok super sub Adam Alis yang menulis salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah klub. Dengan semangat pantang menyerah, ia mencetak 2 gol pada menit ke-81 dan 90+7. Persib menang. Dramatis, mengguncangkan, tak terlupakan. Selain sejarah comeback, Persib juga memiliki senjata lain yang tak kalah penting, kekuatan kandang. Musim ini, performa mereka di Stadion Gelora Bandung Lautan Api nyaris sempurna. Persib hanya sekali bermain imbang di kandang sepanjang musim. Bahkan jumlah kebocoran mereka di GBLA juga sangat minim, hanya 3 gol. Rekor tersebut menjadi bukti bahwa bermain di hadapan Bobotoh memberikan energi luar biasa bagi tim. Atmosfer stadion, dukungan tanpa henti, dan tekanan bagi lawan menjadikan GBLA sebagai benteng yang sangat sulit ditembus. Dengan catatan impresif itu, harapan untuk menciptakan comeback kembali terasa nyata. Puluhan ribu Bobotoh dipastikan akan memadati stadion. Mereka bukan sekedar penonton, tetapi bagian dari kekuatan Persib. Sorakan, nyanyian, dan semangat yang mengalir dari tribun bisa menjadi bahan bakar mental bagi para pemain. Dalam laga sebesar ini, dukungan supporter bisa menjadi faktor penentu. Kini, semua mata tertuju pada satu pertanyaan. Apakah sejarah akan terulang? Menurut kamu, apakah Persib bisa menciptakan comeback terbesar mereka musim ini? Apakah kekuatan kandang cukup untuk membalikan keadaan? Atau justru misi ini terlalu berat untuk diwujudkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.